kepada para guru dan berguna untuk masyarakat serta agama amin ya rabbal alamin. Para yang hormati, kelahiran anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tidak salah Imam Syafi'i dalam satu maqalah mengatakan ni'mul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmat Allah atas segenap hambanya begitu banyak, tidak ternilai, begitu banyak sekali. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang paling agung adalah kecerdasan seorang anak. Maka kehadiran anak tentu harus kita muliakan. Akrimu auladakum wa asinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaiki akhlak mereka, karena anak merupakan amanah dari Allah, harus kita muliakan. Tapi kadang-kadang di antara kita cara memuliakan anak itu keliru. Memuliakan anak bukan berarti kita membelikan pakaian yang bermerek, kita belikan aksesoris berupa kebutuhan mereka yang bermerek, yang bernilai tinggi. Tidak. Memuliakan anak berarti kita bekali mereka dengan agama. Karena Allah dalam Al-Quran berpesan kepada kita, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Maka hendaklah kita takut untuk meninggalkan dzurriyyatan di'afa, meninggalkan generasi yang lemah, utamanya lemah tentang akidah, lemah agama, lemah ilmu pengetahuan. Ini harus kita hindari. Khawfu alaihim, yang mereka khawatir terhadap perkembangan mereka. Maka agar kita punya generasi yang baik, falyattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ini adalah modal kita memiliki generasi yang baik, generasi yang kuat. Insyaallah kalau kita dasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kejujuran yang kita miliki, insya Allah generasi kita nanti pun juga akan menjadi generasi yang kuat dari segi keimanan, kuat agamanya, kuat ekonominya, kuat badannya, dan seterusnya. Para yang hormati, baginda Muhammad SAW pernah bersabda juga dalam sebuah hadis, hakul walad alal walid ayyuhsina ismahu idza wulida. Hak daripada anak atau kewajiban orang tua ada 4. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida. Orang tua berkewajiban berikan nama yang baik kepada anak ketika dia dilahirkan. Karena nama ini jangan suka sama menentukan. Al-ismu yu'inul musamma. Nama akan menentukan terhadap orang yang dikasih nama. Maka kasih nama yang baik agar dia punya nama, bangga dengan namanya. Dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, suatu ketika didatangi oleh orang tua, yang orang tua ini merasa kewalahan menghadapi anaknya yang sangat kurang ajar dan berani kepada orang tuanya. Ini anak durhaka sama orang tua, bahkan bapaknya ini hampir saja dibunuh karena saking kurang ajarnya anak kepada orang tua. Maka dia mengadu kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, kami punya anak, ya Sayyidina Umar, dia itu durhaka kepada kami, bahkan dia memang badannya lebih kekar dari kami dan kami akan dibunuh. Maka kami mohon Sayyidina Umar untuk bisa membimbing, bisa menasihati anak kami. Maka singkat cerita, si anak tersebut diminta kehadirannya oleh Sayyidina Umar. Maka dipanggillah si anak tersebut. Ketika sudah berada di hadapannya, lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Fulan, benarkah anda adalah anak si Fulan? Benarkah anda durhaka terhadap orang tua kepada bapak sampean? Maka si anak ini setelahnya dikasih pertanyaan, maka dia mengaku dengan sejujurnya, betul Sayyidina Umar, saya adalah anak si Fulan dan saya durhaka kepada bapak kami. Kenapa bapak kami saya berani sama dia, sama beliau? Karena saya diberikan nama yang jelek sama bapak kami. Dengan nama yang jelek ini saya diolok-olok tiap hari oleh teman-teman saya, sehingga saya merasa malu punya nama. Ini gara-gara orang tua kami yang ceroboh memberikan nama yang tidak baik. Yang kedua, kami tidak pernah diarahkan terhadap pendidikan yang baik. Anak-anak kami, teman-teman kami, sebaya kami, mereka sudah pintar baca Al-Quran, mereka sudah pintar baca bacaan dalam sholat, tapi kami tidak bisa apa-apa karena orang tua kami tidak peduli terhadap pendidikan kami.
Dan yang ketiga, bapak kami sangat kasar kepada ibu kami, sehingga kami tidak terima ibu kami diperlakukan seperti itu. Maka saya pukullah bapak kami. Itulah pengakuan si anak di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dipanggil lagi si bapaknya ini, lalu beliau mengatakan, ya fulan, faqad aqabtahu qabla ayyuqaka. Bapak, kamu telah kurang ajar dulu kepada anak kamu sebelum kamu dikurang ajar sama anak kamu. Jadi orang tua bisa saja kurang ajar kepada anak sebelum kita dikurang ajar sama anak kita. Kenapa? Yang pertama, kita kasih nama yang tidak baik. Yang kedua, kita tidak peduli terhadap mereka sehingga mereka tidak punya akhlakul karimah. Dan yang keempat, yang ketiga, kita begitu kasar kepada istri kita sehingga anak kita tidak terima, kemudian kita diperlakukan tidak baik oleh anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimul kitabata wal adaba idza qala. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan baca dan tulis kepada anak ketika dia sudah berakal. Mulai sudah akil balik, anak kita harus menerima pendidikan minimal dari kita selaku orang tuanya. Karena kalau kita tidak memperhatikan dan kita lalai terhadapnya, maka ketika anak bodoh, maka nanti pun juga yang menerima akibat adalah orang tua. Mantar kawatu jahilan kana kullu dambin amilu alaih. Barang siapa meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, setiap dosa yang dilakukan oleh si anak pun juga akan menimpa terhadap orang tuanya. Nah, untuk itu kita berkewajiban bagaimana mendidik anak-anak kita. Apalagi seorang ibu, ya, ini sangat punya peranan sangat penting sekali. Kata Rasulullah, al-madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak kita. Kemudian yang ketiga, wa alla yarzuqu la thayyiban. Jangan sampai kita memberikan rezeki kepada anak kecuali hal-hal rezeki yang halal. Karena kalau sampai anak kita dikasih konsumsi dari penghasilan kita orang tua yang haram, maka yang dimakan oleh anak dan istri kita adalah barang haram. Maka kata Rasulullah, lahmun nabata min haram fannaru auladi. Jadi daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih layak baginya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selaku orang tua akan selalu oleh Allah kasih rezeki yang halal untuk berikan nafkah kepada anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, wallahu subhanahu tayyiban wa yuzawiju idza adraka. Orang tua berkewajiban kepada anak untuk menikahkan ketika anak sudah menemukan jodoh. Maka sampai ketika anak kita sudah menemukan jodoh, sampai disitulah kewajiban orang tua sudah selesai, karena tanggung jawab sudah berpindah kepada sang suami, kepada suaminya atau kepada menantu kita. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada adik kami Fahmi dan Mbak Wati atas kelahiran putri keduanya, yakni Azkia Nayar Effendi. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Azkia adalah orang yang cerdas. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang cerdas, yang punya ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk keluarga, masyarakat, bangsa serta agama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.